pagi, Dokter Heri. Iya, selamat pagi. Dengaran suaranya ya, Dok ya? Dengar. Ya. Ini kita mulai jam 9:30 ya. Nanti selesai 10:30 ya, karena mundur setengah jam. 10. Ini jam 9:28, Dok. Ya. Oke, 9:30. Suaranya kok. Oh. Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita mulai aja ya live IG pada pagi hari ini. Temanya kita tentang mitos atau fakta seputar kehamilan. Jadi banyak banget tuh yang pada nanyain, ini boleh nggak sih ini selama kehamilan itu sebenarnya mitos atau fakta? Nah, takutnya kan kita salah ya. Setelah kita percaya, ternyata sebenarnya dalam dunia bidanan itu cuma mitos gitu. Jadi kita sambil santai bareng ya, karena kebetulan Dokter Heri juga libur dan ayah bunda di rumah juga libur bareng sama keluarga sambil kita dengerin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih, Dok. Di IG kita langsung aja ya. Dokter mau kenalan dulu? Ada yang belum kenal sama Ya, Dokter boleh. Heri? Ya, Dokter Ahmad Heri Setiawan ini, beliau adalah dokter umum di Klinik Pratama Gria Hamil Sehat. Jadwal prakteknya ada ya di Instagram kita, bisa dilihat. Beliau bisa periksa umum, bisa USG, periksa kehamilan, konsultasi. Jadi datang aja pas jadwalnya beliau. Oke. Selamat bergabung untuk Bunda Aini Lutfia, Bunda Lia Fausia, Bunda Vinda. Oh iya, jangan lupa nanti kalau yang peserta aktif bertanya, aktif komentar, nanti akan ada free USG ya, gift ya, door prize. Jadi nanti ada beberapa door prize, bonus USG, nanti dimanfaatin buat yang lagi hamil atau bisa dipakai buat temennya, keluarga yang sedang hamil, jadi dimanfaatin aja gitu ya. Jadi ikutin terus IG kita sampai selesai IG live-nya, komentar, kirim pertanyaan gitu ya. Ada satu pertanyaannya udah masuk nih, Dok. Dokter mau nanya, benar nggak sih kalau minum air kelapa itu nanti bayinya jadi putih, Dok? Nah, saya juga mau tuh ya, Dok ya. Coba benar apa enggak nih, kita dengerin ya. Tadi apa? Nggak keputus. Oh, putus-putus ya. Bener nggak kalau minum air kelapa nanti bayinya jadi putih, Dok? Oh, Iya. ya. Bagus banget ya pertanyaannya yang pertama ya. Langsung ke ini ya, apa namanya, mitos yang sering. Ya, yang jelas sih ya, kandungan dalam air kelapa sendiri itu adalah 90% lebih itu cairan, air. Selebihnya itu adalah elektrolit ataupun mineral lainnya ya. Sehingga kaitannya dengan menyebabkan bayi putih atau bersih itu nggak ada kaitannya ya. Bermanfaat sih, bermanfaat. Bisa menggantikan cairan dalam tubuh. Itu mungkin kaitannya sama ini ya, nanti ya, ketubannya ketubannya jadi tercukupi, tidak kering atau tidak kurang ya, karena cairannya cukup. Sebenarnya minum air putih aja cukup, tapi dengan air kelapa juga membantu elektrolit, keseimbangan elektrolitnya. Mungkin itu ya. Jadi nggak ada kaitannya antara minum air kelapa dengan air bayi putih sih. Jadi ini ya Bunda ya, jadi nggak ada hubungannya kalau bayinya pengen putih, minum air kelapanya itu
yang banyak setiap hari gitu. Enggak ada hubungannya. Itu mitos ya Bunda ya. Ya. Oke, ada yang mau tanya yang udah gabung bareng live? Iya, Coba kita lihat mungkin yang ya. udah gabung ada yang mau Ya, ditanyakan. ada yang mau ditanya? Monggo silahkan. Kita lihat dulu ya. Selamat bergabung Bunda Balkis. Oke, belum ya? Belum ada pertanyaannya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Mungkin ini ya, apa namanya, kita review ya, Oke. proses kehamilan itu bagaimana ya. Ya, proses kehamilan itu dimulainya kapan sih sebenarnya? Ya. Proses kehamilan itu dimulai dari, apa namanya, dari mulai bertemunya sperma sama ovum ya. Itu mulai pembuahan, kemudian nanti akan memperbanyak sel-selnya. Nah, nanti akan nempel di bagian uterus. Di bagian uterus namanya itu. Normalnya itu di bagian kavum atau di ruang uterusnya. Ada beberapa yang mungkin nempelnya di bagian saluran dari indung telur atau telurnya ke uterusnya. Nah, itu yang bahaya. Kalau selama nempelnya di uterus itu aman, ya. Kemudian setelah nempel apa yang terjadi? Selnya tadi membelah dan membentuk bayi, membentuk janin, dan kemudian membentuk ruangan sendiri, amnion atau ketuban. Nah, dari janin itu nanti akan membesar, membentuk bagian-bagian tubuh yang lain, jantung, otak, kemudian bagian-bagian anggota gerak. Nah, nanti trimester selanjutnya, kedua atau ketiga, itu mulai penyempurnaan, pembesaran berat janin ya. Berat janin nanti naik sampai akhirnya usia 40-an 37 sampai 40-an minggu itu sudah bisa dilahirkan. Nah, kalau sebelum 37 itu atau 37 lah, itu dinamakan prematur. Belum lahir itu sama kalau di atas 40 disebut post term atau post death ya, sudah melebihi waktu. Nah, itu yang perlu diperiksakan kembali. Oke. Mungkin itu Gitu ya. prosesnya ya. Iya. Ya, cukup jelas ya Bunda ya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Bunda. Dokter, ada dari Nabila Say. Nah, Bunda Nabila, makan durian selama hamil itu boleh nggak sih dok? Katanya durian bisa menaikkan berat badan janin ya dok. Nah, gimana tuh dok? Ya, boleh ya. Makan durian itu boleh. Enak ya makan durian. Iya, itu Boleh sekali. apalagi yang manis itu ya dok. Asalkan, iya rasanya manis ya. Asalkan yang jelas jangan terlalu banyak ya. Kenapa nggak terlalu banyak? Nggak boleh terlalu banyak. Ya, yang pertama adalah kandungan gulanya. Gulanya itu banyak kalau di durian. Kandungan gula, makanya manis ya. Kemudian yang kedua ada alkohol, walaupun sedikit, nggak banyak, tapi itu kalau dikonsumsi banyak ya mungkin bahaya. Sama yang jelas sih gulanya itu ya. Ya, kalau makan, ini ada pertanyaan lagi ya, durian bisa menaikkan BB janin ya? Badan janin ya. Iya, karena itu tadi karbonnya, gulanya banyak. Tapi kalau yang disarankan untuk kenaikan BB janin adalah protein ya, ibu-ibu, bunda-bunda ini. Iya, kalau gula itu diminimalkan, ya secukupnya saja, nggak boleh terlalu banyak. Jadi yang bagus untuk pertumbuhan janin itu proteinnya. Bisa dari protein hewani terutama. Bisa dari telur, ayam, ikan, daging, boleh. Iya, Kalau durian, gula itu nggak bagus malahan nanti. Bisa berlebihan berat badannya, nanti susah untuk proses persalinannya. Iya, Atau bahkan ibunya menderita DM untuk selanjutnya.
tesnya seberapa banyak nih dok? Nah, segeluntung boleh Segeluntungnya nggak? itu terlalu banyak ya kalau Itu segeluntung se ini kebanyakan ya. ya satu buah ya mungkin satu dua biji lah boleh setiap makan sehari lah, tapi ya jangan setiap hari makan durian gitu loh ya. Iya betul. Nah, iya jadi cukupnya aja ya Bunda Nabila ya. Boleh, boleh banget kok makan durian. Apalagi lagi Boleh musimnya ini ya. durian, terus apa lagi, nanas Nanas boleh, boleh. nanas ya. Itu tadi tergantung ininya, jangan terlalu berlebihan juga Iya, ya. sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Ya Gitu. betul. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, Bunda? Bunda Nabila udah cukup jelas ya? Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Teh, Dok, tentang teh. Nah, dia tanya, Dok, teh itu tidak boleh untuk ibu hamil. Benar nggak, Dok? Karena teh itu bisa membuat anemia, katanya. Iya, Teh ya, betul, Dok. ya, iya kalau benar ya, kalau teh itu bisa menyebabkan anemia. Gimana sih proses apa namanya penghambatan ini yang menyebabkan anemia ini ya? Yang pertama ya, yang jelas teh ini kan mengandung tanin ya, tanin atau zat-zat yang itu nanti menghambat proses penyerapan zat besi yang dikonsumsi kita. Ya, jadi nanti kalau misalkan kita konsumsi makanan yang banyak zat besinya, misalkan telur atau daging-dagingan, kita ngeteh ya, itu yang diserap tubuh kita cuma berapa persen, beberapa akan terhambat. Nah, kalau terhambat ini nanti pembentukan apa namanya sel darah merah, sel darah merahnya ini akan terhambat karena proses pembentukan sel darah merah itu butuh Fe, butuh zat besi itu membentuk hemoglobin, nanti membentuk sel darah merah. Nah, hemoglobin ini untuk apa? Hemoglobin ini untuk pengikatan oksigen ya dari paru-paru sampai ke jaringan-jaringan seluruh tubuh termasuk di janin. Nah, makanya kita apa namanya? Kita harus membatasi konsumsi teh. Boleh sesekali teh, jangan sehari sekali ya. Sekali seminggu sekali boleh. Buat relaxing, buat lagi santai, boleh. Tapi kita perlu cek juga HB kita, HB ibu hamilnya sebelum trimester 2. Pas trimester 1 itu perlu dicek. Nah, kalau dari situ udah rendah ya, kita stop saja, tidak boleh minum teh. Ya, kita usahakan banyak minum banyak makan zat yang mengandung zat besi dan mengandung kalau bisa sih vitamin C ya, karena vitamin C itu membantu penyerapan zat besi. Nah, kemudian suplemen Fe atau zat besi juga kita perlu mengkonsumsi itu. Nah, kalau kita mengkonsumsi itu kemudian HB kita rendah, asupan yang ke janinnya rendah, pertumbuhan janinnya itu akan terhambat. Bisa jadi berat badannya kurang, atau mungkin ke depannya nanti akan jadi stunting juga bisa. Nah, itu makanya perlu konsumsi Fe dan pastikan HB-nya minimal berapa? Minimal 11 ya HB-nya. Apalagi nanti pas persalinan ada perdarahan, nah itu perlu dijaga. Iya. Itu ya. Nah, ya, kalau misalnya mau Bisa nggak banget sih ya? teh itu boleh ya dok, tapi sekali aja gitu ya, jangan terlalu sering kayak setiap hari. Seminggu lah, Apalagi, jangan setiap hari. iya boleh. Yang penting periksa HB juga ya dok ya, dicek dulu HB-nya Iya, berapa. dicek dulu, HB-nya dulu. Perlu. Kalau udah rendah ya mendingan di stop, jangan minum. Oke ya. Ya Bunda Nabila cukup jelas dok, makasih ya. Sama-sama Bunda. Ada Ya. pertanyaan lagi nih dok. Emang benar ya dok, bentuk perut ibu hamil menentukan jenis kelamin? Nah, dari Bunda Balkis nih. Iya, emang iya dok. Ya. Enggak, itu mitos yang salah ya. Itu mitos ya dok. Bentuk bentuk perut itu nggak menggambarkan jenis kelamin ya. Bentuk
surut ya berarti menggambarkan kondisi ibu pada saat itu. Kalau apa namanya, kalau jenis kelamin ditentukan oleh genetik biasanya dari awal persalinan, dari awal apa hamilan itu sudah ditentukan. Tinggal kita melihatnya nanti pas biasanya pada usia sekitar 20 mingguan sudah bisa kelihatan dari USG. Kalau prediksi seperti itu nggak ada kaitannya ya. Iya. Yang menentukan bentuk tubuh ya usia kehamilannya. Semakin besar usia kehamilannya, bentuknya akan semakin besar juga, membuncit. Iya, Kemudian posisi bayi mungkin, kalau posisi bayinya melintang atau horizontal, ya nanti posisi bentuk perutnya akan melebar. Kalau posisi jadi bayinya karena dia lurus, bilang tuh yang vertikal, buncit gitu. Buncit itu perempuan apa ya, laki-laki gitu. ya, Nah, ya itu itu mungkin dok. kehamilannya nggak sesuai mungkin, Iya. Padahal kan ataupun semua ibu hamil juga buncit kebanyakan, ya. iya, mungkin polihidramnion juga banyak, apa namanya, amnionnya banyak, ketubannya banyak, juga Betul. mempengaruhi ke bentuk ininya. Iya. Jadi itu ya Bunda Balkis ya, nggak ada hubungannya antara Yang jelas sih ya harus bentuk untuk melihat itu ya harus USG ya. Iya, dengan jenis kelamin bisa dilihat dengan USG ya. Oke, Iya. ada lagi pertanyaannya. Ini Bunda Balkis aktif ya. Apa benar dok kalau ngidam makanan tertentu atau orang tertentu juga menentukan bentuk kelamin dan jenis muka dok? Aduh. Wah, iya. Apa ini ya? Oke, mau dijawab dok? Mana? Ngidam makanan tertentu atau orang tertentu itu bisa menentukan jenis mukanya dia. Enggak sih ya. Ya tadi ya yang saya jelaskan tadi ya. Iya. Yang jelas sih kalau jenis kelamin itu ditentukan dari awal. Iya. Apa namanya? Tergantung pas kromosom X atau Y-nya yang masuk ke ovumnya ya. Dari suami, dari laki-lakinya. Iya, Nah itu gitu kita ya, nggak bisa menentukannya. Mungkin dari apa namanya, beberapa kejadian mungkin bisa di ini, tapi salah apa namanya ya, penelitian belum saya baca, belum ada yang kayak gitu. Mungkin dari posisi ataupun apa ya, misal makanannya mungkin akan mempengaruhi zat apa namanya di cairan di ini ya, spermanya mungkin bisa, tapi saya belum baca adanya terkaitan makan dan jenis kelamin yang mungkin ada ya. Oke. Bunda Winda Ardita nih, dok izin bertanya, ibu hamil boleh makan durian? Tadi udah ya, ibu hamil boleh makan durian, tapi secukupnya. Ini kayaknya karena lagi musim durian ya dok, jadi pada nanyain durian. Iya kayaknya, pada nanyain durian boleh nggak? Ya boleh boleh sekali. ya. Ibu hamil boleh makan durian secukupnya. Oh Bunda. Dok, sebelum hamil BB 35, sekarang usia 31 week, BB jadi 52. Normal nggak dok naiknya? Oh, naiknya jadi 17 kilo ya? Ya. Kalau pengen lihat ini ya Bun, apa namanya, di buku kehamilan ada tuh. Tergantung pertama ininya, apa namanya, BMI-nya. Ya, MT-nya dulu ditentukan. Ini ya, kalau di buku hamil itu seperti ini. Yang ini, dilihat. Kelihatan ya? Coba buku hamilnya dilihat. Nah, nanti ditentukan dulu itu IMT-nya. IMT diukurnya gimana sih? IMT itu diukurnya dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya. Kuadrat tapi dalam meter. Nanti dihitung. Nanti kalau kurang dari 18 IMT-nya atau berat apa namanya, BMI-nya, itu rekomendasi peningkatan berat badannya 12,5 sampai 18. Nah, sepertinya IMT 35 itu kemungkinan IMT-nya kurang dari 18 ya. Iya. Soalnya. Jadi 5
ya masih. Jadi naik berapa tadi? Eh, naiknya 17 ya? 17 tapi dok, ini Ya masih masih bagus. 31 minggu. Ya, berarti udah ya tercukupi itu. Masih dalam batas Batas normal. normal. Tapi nanti tinggal lihat lagi pas akhirnya. Sama USG ya. USG lihat yang jelas sih lihatnya berat janinnya sama air ketubannya. Yang mempengaruhi peningkatan berat ibu adalah itu janinnya sama ketubannya. Apakah ketubannya banyak? Kalau banyak kemungkinan dari ketuban. Mungkin dilihat lagi apa ada masalah di janinnya enggak kalau ketubannya banyak ya. Iya jadi kalau Bunda siapa tadi Nabila ya, kalau naik 17 kilo itu berdasarkan IMT Bunda masih normal ya Bun. Tapi hati-hati karena ini masih 31 minggu, karena masih belum persalinan ya, bisa aja beratnya tambah naik, tetap dijaga pola makannya agar naiknya tidak melebihi 18 kilo gitu ya dok? Iya, kalau Karena bisa IMT. antara itu Iya. 12,5 sampai 18 kilo. Iya, karena Ya, dilihat tetap berat badan protein sebelum Bunda makan hamil. tetap harus Oke. harus apa teratur, nggak usah dibanyakin. Iya, Bunda Nabila ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Minum es bikin bayi jadi besar, benar nggak, Dok? Es bikin bayi jadi besar. Iya. Sebenarnya nggak ada kaitannya antara es dengan bayi besar. Mungkin kalau minumnya es teh manis, Iya. ya bisa jadi besar. Kalau minumnya 3 kali sehari es teh Oh manis iya. terus, itu jadi besar. Itu karena gulanya ya, bukan karena esnya, es tehnya. Bukan karena esnya. Minum-minum dingin bukan. Karena gulanya itu. Kita konsumsi gula banyak kan tadi ya, nanti akan tersalurkan juga ke janinnya tuh gula. Nah, janinnya akan pertambahan beratnya akan meningkat. Nah, jadinya besar janinnya akan lebih dari 4 kilo mungkin kalau atau jadi DM kemungkinan ibunya. Ya, Iya, gitu ya. Jadi kalau es batu, air putih gitu, mineral, nggak apa-apa ya, boleh, Dok ya, nggak bukan apa-apa. bikin jadi Mhm. besar. Cuman Oh, kalau bukan, esnya ditambahin es nggak teh ada kaitannya Indo, sih. es Nah, coklat gitu ya. Nah, itu yang bikin tambah naik. Oke. iya. Ada lagi yang mau tanya yang online, yang bergabung? Oke. Ada lagi nih. Kalau posisi produksi apa, Bun? Kalau posisi produksi menentukan jenis kelamin nggak, Dok? Oh, ini sepertinya masih... Tadi ya, ya, Iya. saya sebutkan tadi ya. Iya, selama kemungkinan sih enggak, karena apa namanya ya, sperma yang masuk kan acak ya, enggak ini sperma apa namanya X atau Y-nya kan kita nggak tahu. Oke, jadi nggak menentukan ya? Sebenarnya Iya. nggak menentukan juga. Oke, izin bertanya apakah ibu hamil tidak boleh minum teh? Iya, tadi udah ya. Ibu hamil itu boleh tapi sedikit ya dok minum tehnya. Ya, Jangan yang sama setiap kalau hari, di terus yang tiap hari lah. tehnya buket banget tuh. Karena dia akan menurunkan kadar HB ibu hamil Bunda Devika ya, Devika Suci Ayumi. Boleh tapi sehari sekali sedikit gitu ya, kalau pengen minum aja. Sama itu dicek HB-nya dulu. Cek Kalau HB-nya HB-nya ya, rendah ya betul. mending di stop aja dulu. Kita perbaiki HB-nya biar naik ya. Karena HB apa namanya zat besi itu penting, asam folat zat besi itu penting untuk pertumbuhan janinnya. Iya, betul gitu ya Bunda ya, Bunda Kalau bisa sih Devika ya. itu ya ganti apa namanya, jangan teh ya, jeruk boleh, jeruk Jeruk. malah dianjurkan. Vitamin C yang mengandung vitamin C boleh itu. Iya. Jeruk ya, itu sambil makan apa, makan sate boleh, makan sate tapi jangan terlalu banyak karena itu bakar-bakaran ya. Oh iya nih. Kematangannya juga kita nggak bisa menentukan. Kalau makan daging, makan telur itu minumnya es jeruk atau jeruk anget boleh. Iya, nah berarti Malah ibu nanti hamil juga membantu boleh penyerapan makan sate bakteri. berarti ya dok ya.
Boleh. Asalkan matangannya ya jelas ini ya bisa ini ya. Terus jangan terlalu gosong juga ya. Nggak boleh terlalu gosong, nggak boleh mentah setengah matang juga. Nyicip-nyicip gitu buat Iya, jadi dipastikan masalah. matangnya oke sempurna. Hmm. Eh, Dok, protein diganti apa? Misal ibu hamil tidak suka telur. Oh, protein ini banyak sekali ya dokter ya. Protein itu banyak sekali ya. Iya. Sukanya apa? Sukanya Ayam? apa Bunda Devika Boleh. Suci Ayuni? Sukanya apa Bunda? Eh, Misalnya ikan gitu ya. Ikan, ayam, gitu kan boleh sama tinggi protein. Ikan kembung gitu juga kan tinggi protein ya dokter ya. Boleh Bunda, jadi diganti lain. Kalau nggak suka telur, yang pasti harus selalu masuk protein setiap hari ya Ya, kalau ibu hamil ya. boleh ikan, boleh Iya. ikan, ayam, daging, sapi, kambing, boleh. Asalkan masaknya tetap matang ya. Nah ada yang nanya lagi nih dok, ngobrol sama bayi dok. Nah ini nih, bagus nih pertanyaannya Terus nih. Ngobrol sama bayi di dalam kandungan itu bisa membuat bayi jadi jenius atau mendengarkan musik klasik atau lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, ada hubungannya nggak ya dok? ya, kalau itu sebenarnya tergantung ya. Kalau psikis sebenarnya kalau mendengarkan musik-musik seperti itu merangsang ini ya gerakan janin, merangsang gerakan janin dan keaktifan janin. Jadi aktivitas janin di dalam perut itu kita tahu. Kemudian kayaknya sih kalau apa namanya ya mendengarkan itu ya bisa lebih rileks. Kalau yang musik-musik yang atau alunan Al-Quran juga bisa lebih rileks, lebih tenang, nggak apa ya namanya ya kontraksinya mungkin juga akan berkurang ya, lebih adem lah, lebih enak. Kalau mempengaruhi kecerdasan ya itu tergantung lagi konsumsi dari apa makanannya juga pengaruh, pokoknya pengaruh dari beberapa macam lah, nggak cuma itu. Terus pertumbuhan pas sudah lahir gimana, terhadap penyakitnya gimana, apakah eh, ada penyakit pemberat atau enggak kayak gitu. Ya, Oke, gitu ya, Bunda ya. terus ada lagi tuh yang tanya Ini banyak nih dok. hamil Oke. Bunda Ani Satun. Nah, Ani Satun. Izin bertanya itu dok, di atasnya kalau lagi misalnya masih ada. mana? Itu berat yang tadi Bu Nabila, Bunda Oh Nabila tuh. Nabila ya. Oh ya ini kelewat maaf. Mana ini ya? Ada lagi tuh. Tapi berat badan janinnya kurang dok. Usia 31 week. BBJ-nya 1,5 gram. 1,5 Oh, gram. ya Satu setengah mungkin kilo kali ya. Nah itu gimana ya dok? 1,5 kilo ya. Iya kilo. Ya, itu berarti 1.500 ini gram. apa namanya ini. Tetap kita makan tetap protein sesuai ininya ya, sesuai konsumsinya tetap harus ada protein tiap kali makan. Bengkak nggak kakinya itu? Kalau dan kondisi-kondisi lain juga perlu dilihat seperti tensinya. Kalau tensinya aman sih, insya Allah nggak apa-apa. Apalagi janinnya masih itu, kita tetap harus genjot untuk pertumbuhan janinnya. Protein harus masuk. Terus kalau mungkin kalau polihidramnion ataupun apa namanya ya, amnionnya berlebih, itu ya dibatasin minumnya gitu ya. Terus yang jelas harus dicek janinnya, apakah janinnya ada, kalau apa amnionnya banyak berlebih, kita cek bayinya ada masalah di pencernaannya enggak. Biasanya kalau soalnya itu nanti kaitannya harusnya kan amnion itu dikonsumsi atau dikonsumsi ini bahasanya dicerna oleh bayi janin sehingga amnionnya akan berkurang. Kemudian dia akan digantikan dengan mungkin dari keluaran dari janinnya juga ada. Nah, kalau amnionnya berlebih itu perlu dicek lagi itunya janinnya. Selama janinnya masih bagus sih nggak masalah. Jadi harus USG juga ya Berat dok badannya ya? yang iya jelas. USG kalau bisa USG yang 4 ini ya, yang cm. bagus, Iya, USG yang yang lebih kelihatan. jelas. BB-nya
1,5 ya itu harus ditambahin lagi buat makan proteinnya. Iya. Jadi itu Ya. masuknya ke bundanya semua atau dedeknya nggak kebagian ya dok ya? Naiknya padahal udah Hah? lumayan banyak tuh 17 kilo. Iya. Jadi perlu dievaluasi lagi ya Bunda Sebenarnya perlu Nabilah ya. dievaluasi lagi ya. Tetap protein tetap masuk harus. Ya oke. Bunda Anissa tadi Jadi ya izin evaluasi bertanya. kalau udah Ya. ke 1 minggu berarti dievaluasi tiap 2 minggu. Nanti kalau udah 3-4 minggu itu harus seminggu sekali. Berarti udah 3 minggu itu udah seminggu sekali. Ya. Oke. Bunda Anisatun itu kalau anak pertama beratnya 3,3, apa anak kedua bakal lebih gede atau tergantung asupannya nih, Dok? Hah? Anak pertama 3,3, anak kedua lebih besar atau tergantung dari asupan makanan ibu hamil itu sendiri? 3,3 lumayan ya, Hmm, Dok, besar ya? iya itu lumayan. Iya kalau sama ya faktornya macam-macam. Cuma resiko ulangan apa namanya bayinya besar itu ada kalau bayi pertama besar. Perlu dicek juga apa namanya kadar gulanya ibunya sebelum atau pas hamil apakah ada DM atau enggak. Biasanya kalau bayi-bayi besar itu ibunya DM kencing manis ya itu sering banget ibunya DM bayinya besar. Kemudian konsumsi gulanya juga tinggi biasanya bayinya juga besar ya. Ya tadi tergantung ininya semuanya faktor-faktornya. Resikonya ada kalau pas hamil pertama bayinya besar, resiko untuk bayi kedua besar juga ada. Cuma balik lagi ke faktor-faktor yang lain, asupan makan, keadaan ibunya, ada komplikasi atau enggak gitu sih. Iya. Oke, jadi nggak mesti ya kalau pertama 3,3 terus anak yang keduanya 3,5, 4 kilo itu nggak tentu juga. Bisa kalau misal ibunya eh, makan asupannya kurang juga beratnya di bawah anak pertama ya dok ya. Iya, bisa bisa jadi kurang dari itu. Berikutnya ada lagi nih. Ada pertanyaan lucu nih dok, bagus nih dok. Bukan lucu, bagus. Nih, dok Terus, kata ibu mertuaku kalau lagi hamil itu nggak boleh keluar malam Jumat. Nah, kenapa nih dok nggak boleh keluar malam Jumat dok? Iya kalau di sini juga kalau malam Jumat itu kenapa sepi ya dok? Nggak pada periksa hamil dok. Beda sama udah periksa. malam-malam sebelumnya. Ya, Nah, sebenarnya nggak ada kaitannya ya keluar keluar malam keluar hari Jumat atau keluar hari apa itu nggak ada kaitannya. Cuma yang jelas sih lebih aman sih siang siang ya dok. karena Terang lebih ya dok cahayanya ya. nggak gelap. Kalau keluar rumah jalan-jalan sekedar di depan rumah sih nggak masalah. Terus sendiri naik motor malam-malam ya hati-hati yang penting Hmm. bukan masalah apa namanya ya nggak boleh karena ada setan atau bola atau apa itu nggak ada kaitannya. Iya, gak ada hubungannya ya dok. Mungkin lebih ini ya lebih ke hati-hatinya bunda-bunda sekalian ya. Kalau selama naik mobil sama suami sih insya Allah ya aman atau Ya, pokoknya ada yang nemenin periksa juga nggak masalah iya. hari malam Jumat atau malam Minggu ya nggak masalah kalau ada yang penting ada dokternya ya Iya. atau bidanya kalau nggak ada bidanya periksa sama Iya. siapa. Jadi nggak masalah ya Bunda ya, kalau malam Jumat mau periksa, mau keluar itu nggak apa-apa. Yang penting Boleh. semuanya aman, kondisi dengan baik gitu. Ya karena emang pas setiap malam Jumat tuh kayaknya beda dok sama malam-malam sebelumnya. Iya Iya, ini kayak malam-malam yang lain tuh berbeda. Ini mungkin lagi ngaji ya nggak apa-apa. iya mungkin sedang ngaji ada ya jamiahan karena kan malam Jumat biasanya banyak acara di kampung gitu ya. Ya ada dari ayah juga nih, ayah Ari Triwibowo. Nah, ini pertanyaannya bagus lagi nih, Dok. Dok, izin
tanya sindrom HELLP. Oh ya, HELLP pada ibu hamil, Dok, dan pada ibu hamil dan gejalanya beda sama preeklamsi. Bagaimana ya, Dok? Nah, ini apa nih, Dok? Sindrom HELLP ini, Dok, sama Oh, preeklamsi. ya. Sindrom HELLP itu singkatan ya, HELLP itu singkatan hemolysis, elevated liver enzyme, kemudian low platelet itu. Ini semua terkait sama apa namanya hepar ya, hati. Nah, kondisi yang sebenarnya komplikasi dari preeklamsi itu sendiri kalau HELP itu lebih berat daripada preeklamsi. Preeklamsi kan tensi tinggi dan ditandai dengan protein di urinnya. Protein Ya, urin positif. positif 2 apalagi itu. Terus kalau preeklamsi itu masih bisa dicegah dengan beberapa obat ya, nanti bisa dilihat lagi Aspilat salah satunya. Itu kalau ada risiko untuk preeklamsi perlu tuh minum konsumsi Aspilat sampai usia 34 minggu. Untuk resiko preeklamsi bisa dilihat itu di ini buku hamilnya. Nanti biasanya pas trimester 1 cek laboratorium di mana di puskesmas itu sekalian di screening preeklamsinya itu yang halaman kalau yang ini nih ini screening preeklamsi. Nah, kalau ini ada resiko buat preeklamsi ya kita kasih Aspilat biasanya kalau di puskesmas, kalau di klinik ya, kalau ada itu. Terus kalau udah nggak tertangani preeklamsinya, nggak minum obatnya, dia preeklamsi tesnya tinggi, terus apa namanya proteinurnya positif, ya kita kasih biasanya obat-obatan buat preeklamsi, mencegah terjadinya eklamsi. Eklamsi itu kejang karena tensinya tinggi. Nah, kalau kejangnya itu nggak tertangani ya biasanya sampai ke gagal hepar. Salah satunya keluarnya sindrom HELP ini ya. Jadi HELLP ini yang Mungkin lebih itu parah dari jalannya ya preeklamsi ya, Dok? lanjutan dari eklamsi, kemudian sindrom HELP untuk yang terakhir sampai gagal hati atau gagal hepar ya. Oke. Tandanya tadi hemolisis, dia ada kerusakan sel darah merah, kemudian kerusakan apa namanya liver atau hepar atau hati, ditandai dengan kenaikan enzim hepar, kemudian plateletnya atau trombositnya itu turun, jumlahnya turun ya karena kegagalan hati tadi ya. Itu ya ayah Ari Triwibowo. Nah, semoga sedikit menjawab pertanyaannya. Berikutnya nih, Dok, ada lagi tentang hamil kosong. Nah, ayah bunda pernah dengar ya hamil kosong? Hamil kosong itu bayinya diambil sama makhluk halus ya, Dok? Ini pertanyaannya lucu lagi nih. Hamil kosong itu bayinya kemana, Dok? Apakah diambil oleh makhluk halus? Hamil kosong kalau hamil kosong itu namanya, kalau dalam kedokteran itu namanya BO ya, Blaze ovum. Jadi dia nggak ada jadinya tuh dari awal emang. Blaze ovum itu jadinya nggak ada dari awal, bukan hilang di tengah itu hilang. Jadi cuma ada kantong. Biasanya pas minggu 6 atau 8 itu masih kantong, evaluasi tetap kantong, nggak ada janinnya. Nah, itu yang perlu dilihat USG. Makanya kalau zaman sekarang sih mungkin jarang ya sampai gede baru ketahuan nggak ada janinnya karena udah USG. USG kita lihat selama evaluasi nggak ada janinnya, masih tetap kosong ya, itu biasanya dikurat di ini. Dan biasanya ada ini ya, ada gejala-gejala yang sering ngeflag atau kram-kram ngeflag gitu karena nggak kuat, nggak ada janinnya. Iya. Jadi kalau hamil kosong itu memang tidak berkembang ya, bayinya itu memang dari awal tidak ada.
dari lagi kita lihat lagi pertanyaannya apa nih. Oh, Ayah Ari Triwibowo, izin tanya lagi dok, kalau ada sindrom restriksi pertumbuhan intrauterin, intrauterin growth retardation ya, UGR, apa aja dampaknya ya dok? Dan kalau untuk mendeteksi kelainan kromosom pada janin, apa aja yang perlu dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang tingkat dewa ya dok. Ya, coba Iya, ini dengar. kayaknya nakes juga nih. Iya nih, Apa kayaknya malah nakes medis nih ini. Ayah ya, Ari Triwibowo. Oke. Kita Ya, coba jelasin kalau pakai bahasa UGR yang ya, mudah dimengerti ya dok. Iya. UGR kan itu pertumbuhan yang terhambat ya. Pertumbuhan yang terhambat bagai macam-macam faktor. Bisa dari pertumbuhan karena apa namanya asupan nutrisinya kurang, atau mungkin ada kelainan-kelainan di janinnya. Kelainan janinnya macam-macam, dari kelainan jantung mungkin bisa, dari kelainan karena infeksi juga bisa ya. Kalau deteksi kromosom biasanya kita ngambilnya ngambil dari plasentanya, nanti dideteksi DNA janinnya lewat apa biasanya diambil sih, bisa itu amniocentesis, bisa dari amnion, cairan amnion juga bisa. Berarti Beberapa apa macam yang dilakukan nih dok? Kalau ada kelainan kromosom berarti USG pakainya apa nih dok? Kalau pas pada saat hamil? Kalau kita lihat kalau kelainan seperti jantung bisa dilihat dari dari apa namanya USG. Kalau kelainan genetik kromosom itu yang nggak bisa dari USG juga, kecuali menimbulkan bentuk apa kelainan-kelainan yang morfologi, yang apa bentuknya, misal cleft, sumbing ya, fisiknya kelainan fisik, misal cleft atau sumbing itu bisa kita lihat di USG. Nah itu, ataupun apa namanya perkembangan otaknya, USG bisa lihat. Kalau di USG yang bagus itu bisa lihat apa perkembangan otaknya kelihatan tuh. Terus aliran darahnya gimana itu biasanya kelihatan, jantungnya bisa juga. Iya gitu ya. Jadi kalau janin ya itu. Untuk mendeteksi kelainan kromosom bisa dilihat kalau ada perubahan fisik kali ya dok ya. Pada saat USG Iya, itu bisa. biasanya ada perubahan fisiknya. Bunda Nabila, apa bener dok kalau hamil anak pertama kontraksinya lama karena bayinya lagi cari jalan? Jalan kemana nih? Jalan-jalan. Oke. Ya, kalau hamil pertama itu masih cari nafkah. Jadi hamil pertama itu kan uterus kita masih masih kuat, masih apa namanya ya, masih intak, belum pernah membesar sampai segitunya ya. Kaku, masih kaku. Nah, untuk keluar dari jalan lahir itu serviksnya itu juga masih sempit, masih kaku biasanya. Makanya perlu kontraksinya lama, ataupun persalinannya biasanya lebih lama kita awasi. Beda dengan apa namanya persalinan kedua atau ketiga, biasanya kalau nggak lahir dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada yang pertama, itu yang pokoknya harus lahir lebih cepat daripada yang pertama. Kalau yang kedua ketiga masih di apa namanya wajari kalau beberapa jam ada kita ininya ya nanti. Iya betul. Jadi ada pemantauannya nih Bunda. Kalau beda anak pertama sama anak kedua, waktu pengawasannya itu pada saat persalinan itu berbeda. Karena yang pertama kan memang masih kaku mulut rahimnya dan lain-lain. Kalau yang kedua kan sudah pernah melahirkan, jadi paling nggak maksimal 1 jam dari pembukaan lengkap itu sudah
harus lahir bayinya. Kalau untuk anak pertama kita kasih waktu maksimal 2 jam gitu ya Bunda Nabila. Nah untuk yang anak pertama biar apa tadi waktu pembukanya itu nggak lama, biar cervixnya tidak kaku, bisa banget nih ikutan yoga Bunda. Nah, Yoga. Ah, senam prenatal, yoga gentle prenatal. Kita ada Bun jadwalnya setiap hari Selasa dan Sabtu jam setengah 4 sore. Nanti di ya, yoga itu, bener banget tuh. iya, jadi di yoga itu kita diajarkan untuk melenturkan menggunakan otot-otot yang nanti akan dipakai pada saat persalinan. Jadi, saya kan tiap hari sudah nyapu, ngepel, nyuci dan lain-lain, tapi itu kan yang dipakai bukan otot-otot yang nanti dipersiapkan untuk persalinan ya dok ya. Nah, Hmm, pada saat yoga ini benar-benar dari otot apa namanya perineum ya, dari bagian bawahnya kita tuh latih biar nanti pada saat persalinan bisa lancar gitu Bunda ya. Boleh japri admin ya Bun kalau mau daftar senam Selasa ada Bunda. Bumil boleh makan nanas gak dok? Boleh ya, tadi udah dijelasin ya. boleh. Iya, boleh banget. Boleh, boleh. Tapi ya tetap ya, yang berlebihan ya. Sama Nggak boleh olahraga tadi ya. Olahraga juga boleh. Olahraga ringan ya. Kayak semacam yoga, senam, senam ibu hamil, boleh. Asalkan jangan ini ya, angkat berat, angkat beban itu nggak boleh. Iya. Olahraga yang berat itu nggak boleh. Maraton itu nggak boleh. Iya boleh dok. Dokter, apakah Bumil tidak boleh memelihara hewan, terutama kucing dok? Kenapa? Sebenarnya resiko ya, bukan bukan nggak boleh ya. Itu resiko apa terjadinya infeksi, infeksi apa ya? Infeksi kehamilan TORCH itu salah satunya dari kucing soalnya, dari kotoran kucing. Tapi kalau kucingnya Ya, bersih itu dok, dirawat gitu kan? tapi kita nggak tahu adanya ini ya, tetap tetap boleh 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 ini, boleh megang, boleh ini, tapi kebersihannya harus Nah terjaga. ya itu. Ya, Jadi karena itu pastikan resiko resiko infeksi apa namanya TORCH itu infeksi kehamilan dari yang mempengaruhi ke janinnya itu kotorannya. ada di ini ya dari Jadi harus kotorannya itu. dimandiin ya dok, kucingnya ya dok. Ya, yang paling bersih. Ya. Iya harus bersih, kotorannya harus dijaga. Pokoknya gimana caranya biar tidak terkontaminasi. Bumil boleh makan Kalau sontong, udah, Hah? Ya sontong tadi ya, dok atau benar. yang mana? Yang tadi resiko ini, kalau kalau udah pernah hamil terus ada resiko buat itu apa infeksi infeksi kehamilan ya mending sih nggak usah memelihara. Kalau memelihara, kalau belum pernah ya boleh asalkan tadi tetap tetap jaga sih. Itu resiko salah satu resiko apa Infeksi kalau infeksi infeksinya pada misalnya kehamilan itu. gitu ya. Bunda Devika Suci Ayuni, nah, apakah Bumil boleh makan sontong dok? Bumil boleh makan sontong, makan udang boleh, cumi ya tadi asalkan tetap bersih ya itu juga bagus kok. Proteinnya tinggi juga, terus ada apa kayak semacam ya kayak gitu ya yang nggak ada di eh, ayam, di variatif aja nggak apa-apa, nggak masalah. Asal Hari ini masaknya matang ikan, ya dok besok ya. iya tetap semuanya harus matang. Sayuran pun kalau bisa harus matang atau dicuci bersih paling enggak. Iya, cuci bersih. Bunda. Boleh ya bun makan Nah, sontong biar kalau kita. ikan-ikanan ya harus dimasak, jangan mentahan. Berarti nggak boleh yang setengah mateng, Sushi-sushi itu di ini dulu lah, dibersihkan semuanya. kita nggak tahu soalnya. Iya. Ada lagi nih dok, apakah boleh berhubungan seksual selama kehamilan? Nah, ini yang nanya ayahnya nih ya, ayah atau bundanya, ayahnya ya.
Boleh nggak Hmm, dok berhubungan seksual selama kehamilan? iya, iya pada dasarnya kan boleh aja, boleh ya. Apa namanya berhubungan saat hamil itu boleh sekali. Nggak mungkin puasa sampai 9 bulan, nggak mungkin. Ya itu boleh asalkan ya kondisi ibunya sehat, terus tidak ada riwayat riwayat atau komplikasi ataupun penyulit ya seperti hipertensi ataupun preeklamsi. Ya boleh preeklamsi juga boleh sebenarnya, tapi tetap harus dijaga. Nggak boleh sering-sering ataupun ngeflag. Nah itu ngeflag, sering ngeflag tapi masih jadinya masih bagus. Yaitu kalau bisa sih puasa dulu sampai trimester sampai 20 mingguan mungkin. Kalau udah 20 mingguan mungkin masih ya udah bagus biasanya. Kalau trimester akhir mungkin malah harus itu ya biar mempercepat persalinan biasanya. Iya Kalau berarti. udah saatnya lahir nih 40 minggu tapi nggak lahir-lahir ya malah harus kayak gitu, boleh boleh berhubungan Iya hajar biar terus ya dok ya. mempercepat. Iya, tapi tetap Ini ya nyambung sama kita lihat dari ibunya. Terus pertanyaannya dilakukan dengan Romadona nih dok. senyaman mungkin. Hah? Nyambung sama pertanyaannya Romadona, RR Romadona. Dok TM3 wajib HB nggak? HB maksudnya hubungan seksual ya bunda ya? Korban Nah ini apa apa? HB cek Apa? HB atau Becek. HB hubungan badan bunda? Ini tadi Ya kalau kalau hubungan badan ya ini ya. Ya iya. tadi yang tadi dijelaskan. Kalau trimester 3 ya apalagi udah melebihi waktunya ya itu dianjurkan. Kalau sebelum waktunya ya tetap biasa aja nggak masalah. Nggak usah di ini seringin ya. Iya. Yang penting nyaman buat ibu hamilnya. Jangan Iya. ini Jangan apa namanya nggak enak ini malah sakit nanti. harus Ya, sama-sama ini ya, sama-sama menikmati gitu bunda. Jangan karena terpaksa. terus kalau trimester 1 mungkin perlu pakai kondom dulu kalau misalnya Iya, khawatir. khawatir Karena kontraksi ya dok. itunya menyebabkan kontraksi apa namanya semen atau cairan itu spermanya itu membuat kontraksi bisa. Oke. Bunda Balkis nge-gym boleh dok? Nge-gym angkat tangan. Jadi mau ini lari-lari kecil mah boleh aja. Kalau angkat-angkat berat ya jangan dulu loh. Iya, ya bunda ya. Nanti malah nggak kuat. Iya. Angkat tangan boleh. Angkat tangan dia bertanya bun, bukan. Makasih Bu Bit, dokter saran dan penjelasannya. Sama-sama Bunda Nabila. Oke. Oke, yoga itu bagusnya seminggu 2 kali atau bisa dilakukan setiap hari. Nah, kalau bagusnya itu kalau udah di atas 20 minggu ya. Kalau di sini kita kan Selasa Sabtu. Selasa untuk sungsang, Sabtu untuk yang posisi kepala di bawah, mengoptimalkan kepala masuk panggul. Jadi seminggu sekali kita di sini. Kalau Bunda bisa praktekin di rumah setiap hari Bunda. Atau kalau misalnya setiap hari di rumah bosen ya, nggak ada temennya, boleh kesini setiap seminggu sekali gitu ya. Fleksibel aja bunda, bagusnya tiap hari dipraktekin. Jadi biar siap persalinannya lancar. Yang nggak boleh berhubungan dengannya bukan istrinya, betul. Aduh. Dok kalau anak yang lahir tapi malah mirip sama tetangga gimana dok? Nah, Wah, no comment jangan itu. jangan-jangan. Nah itu anak Ya, siapa ya. ya dok Ini ya? ada yang tanya lagi nih, Mbak. Ada yang nanya lagi. Bumil boleh pijat spa atau krimbat nggak? Bumil kok mana ya? Tuh, Bunda Oh Cynthia. iya nih, Bagian itu. Bunda Cynthia. Bumil boleh pijat spa atau krim bat? Ya, pijat boleh ya, selama pijatnya bukan bagian perutnya. Boleh punggung. Ini yang mungkin pegel boleh dipijat. Tangan-tangan, kaki, boleh banget. Tapi kalau
perut jangan dipijat perutnya. Oh, Ya. jangan. Kalau pijet sebaiknya di terapis khusus yang pijet ibu hamil ya dok, karena ibu Iya kalau hamil bisa sih juga itu. Soalnya iya kan lebih ada tahu. titik-titik tertentu yang dapat menimbulkan kontraksi. Jadi takutnya Ya. kalau asal-asalan malah jadi kenceng, apalagi belum mendekati HPL gitu ya dok. Iya, apalagi mendekati itu yang nanti malah jadi ini bahaya. Iya, cari terapis yang bisa memang sudah diajarkan untuk memijat ibu hamil. Jadi tanya dulu, tahu nggak tentang titik-titik kontraksinya gitu. Takutnya itu tadi malah kontraksi sebelum waktunya. Kerimbat juga boleh ya. Nanti kalau nggak kerimbat rambutnya bau ya bunda ya. Apakah kalau tensinya tinggi nggak bisa lahiran normal dok? Nah, ini untuk yang ibu hamil tensi tinggi gimana dok? Sebenarnya bisa ya, bisa lahiran normal. Apalagi yang mungkin protein tingginya nggak tinggi-tinggi banget mungkin bisa. Tapi tetap harus terawasi di ini ya, di rumah sakit. Kenapa biar terawasi di rumah sakit? Jadi nanti kalau misal ada yang butuh ini apa namanya penanganannya lebih lanjut bisa segera dilakukan. Tapi kalau di luar rumah sakit biasanya agak susah. Kita proses merujuknya juga susah, repot. Harus nunggu lama biasanya. Ya, Iya gitu. Jadi normal atau tetap tidaknya harus nanti terawasi oleh dokter. Tergantung ini juga tergantung dari dokter spesialis. Ya. hasil pemeriksaan ya dok. Yang Pemeriksaan memutuskan nanti dokter gimana? kandungannya. Iya. Normal, bisa ini normal atau perlu di itu sih. Oke, jadi nggak bisa memutuskan juga yang tensi tinggi harus sesar atau harus normal. Nanti dilihat kondisinya. Iya, bisa Kalau normal atau memang enggak. memungkinkan untuk normal, harus dalam pantauan dokter kandungan. Kalau memang tensinya sampai 200, 190, 180 itu kan membahayakan ibu dan bayi. Kalau memang sesar jalan terbaik harus diikuti gitu ya dok ya. Jangan memaksakan ya dok. Iya. Yang penting aman buat keduanya, selamat untuk keduanya. Kita kan kalau menolong itu harus dua-duanya. Kalaupun pahit-pahitnya ya harus mempertimbangkan itu. Salah satu ya Iya. tetap apa ya namanya dilakukan yang sesuai prosedur dan inilah terbaik lah. Sepertinya udah 1 jam ya dok kita ya dok. Tapi pertanyaannya masih banyak banget nih dok. Pertanyaannya masih banyak nih, gak kerasa kita udah 1 jam dok. Hilang. Sinyalnya hilang ya. Apa? Putus-putus itu. Putus. Iya nggak kerasa ini udah 1 jam kita live bareng. Tapi ini pertanyaannya masih banyak nih dok. Ya, berapa sih? Jam berapa? Oh, udah hampir jam. Iya, udah 10:30 dok, udah. Mau satu pertanyaan lagi ya dok? Iya, boleh. Nanti yang lainnya mungkin bisa ditampung, nanti kita buatkan video ataupun ini. Oke. Nanti Ya. pertanyaan berikutnya bisa japri dokter juga ya dok? Di Iya, Instagramnya. bisa japri lewat IG saya ini DM IG-nya. ya, dokter Ngapak. Nah, ini dokter asli Tegal ya, bunda ayah semuanya. Iya. Satu pertanyaan lagi ya. Dok, tips supaya bayi tidak sungsang. Apa yang harus dilakukan, dok? Kalau yang jelas yang pertama ya, kalau hamilnya masih muda ya masih bisa muter-muter bayinya ya. Sampai mungkin usia 32-34 itu biasanya udah susah untuk membalik. Sebelum itu kita perlu cek USG, misal pada usia 28 atau 26 sampai 28. Kalau masih sungsang atau masih apa namanya oblik ataupun vertikal horizontal ya. Itu ataupun bokong ya. Itu perlu namanya
knee chest position atau sujud gampangannya ya. Boleh dilakukan minimal 2 kali lah, 2 kali sehari saat pagi setelah sholat subuh ataupun sama sore setelah sholat asar atau sholat maghrib ya. Dilakukan paling enggak 10 menitan, 5-10 menitan ya. Kalaupun nggak kuat ya jangan dipaksa, soalnya itu kayak enak posisinya itu seperti sujud tapi yang ditempelin bukan apa namanya ya, ini bukan batuknya tapi dadanya. Nah, itu dilakukan 2 kali sehari minimal, boleh 3 kali duhur, dilakukan setelah sholat duhur 5 menitan sampai 10 menit. Nanti kalau atau secapainya, kalau udah capek ya nggak usah dipaksakan gitu sih. Nanti dilihat evaluasi mungkin setiap 2 minggu atau 1 bulan berikutnya. Oke, gitu ya Bunda ya. Untuk yang sungsang, kita ada senam sungsang juga Bunda setiap hari Selasa. Nah, itu bisa juga. Nanti kita ajarkan posisi-posisi agar bayinya itu bisa muter gitu. Atau kalau mau ikut kelas privat juga ada untuk yang bayi sungsang. Jadi nggak cuma tentang yoganya aja, ada maksudnya kelas kuantum privat untuk bayi sungsang. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan bayi agar bayi itu bisa ke posisi kepala di bawah gitu Bun. Itu ada sama Bidan Rugaya. Kalau mau nanti DM Bitmin aja ya. Oke, terima kasih semuanya karena sudah 1 jam. Gak kerasa ya kita bareng-bareng. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan live berikutnya ya dok. Iya. Iya. Amin. Yang penting itu dicatat aja dulu yang belum terjawab. Nanti kita usahakan jawab. Bisa lewat IG, bisa lewat WA nanti. Terima kasih banyak dokter dan Bu Bit. Semoga Allah balas sharing ilmu baiknya. Amin. Sehat sampai selalu. Amin. Oke, terima kasih banyak. Dokter ada yang mau ditambahkan lagi dok? Ya, yang jelas ya, kalau hamil itu kita perlu cek rutin ya. Jadi cek ke bidan, terus cek laboratorium juga perlu. Ya, ke bidan atau klinik kita lah ya. Ya kita bisa pantau. Nanti cek labnya ke puskesmas boleh. Ya, karena kalau di luar agak mahal juga. Iya, mahal. Ini harus diobservasi, dipantau, dijaga, jangan sampai apa namanya ya, berlebihan lah, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Kayak gitu. Ya, cukup. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Nanti yang dapat voucher free USG nanti kita DM ya. Namanya Bunda siapa aja. Cukup. Terima kasih Bunda udah bergabung bersama kami. Semoga ilmu yang kami share, sedikit ilmunya ini bisa bermanfaat ya Bunda. Ayah Bunda semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.